Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia, Yesus, harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sampai di sini. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa dia sebentar lagi akan mengalami aniaya. Sebentar lagi dia akan masuk di dalam penderitaan. Dan bahkan di sini dikatakan dia akan segera dibunuh. Nah, kira-kira kalau saudara tahu seperti Tuhan Yesus, bisa sukacita enggak? Nah? Kenapa enggak? Kenapa saudara enggak bisa sukacita? Karena mau mati. Sebabnya apa? Karena saudara tidak tahu apa yang akan terjadi di sana selanjutnya. Betul enggak? Ini. Maka dari itu saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Karena Tuhan Yesus mau supaya saudara percaya kepada dia, bahwa dia adalah raja di atas segala raja, dia yang berkuasa sekarang di dunia dan di surga. Kalau saudara itu percaya kepada dia, dan saudara sudah tahu apa yang akan terjadi, bisa sukacita enggak? Bisa, kalau apa yang akan menimpa engkau itu dibandingkan dengan apa yang setelah itu kamu terima lebih enak. Benar enggak? Kalau seandainya saudara diberitahu kamu bakal kehilangan motor, tapi setelah itu nanti kamu dapat mobil, mau enggak? Malah cepat-cepat kepengin. Tapi kalau kamu enggak dikasih tahu bahwa kamu nanti bakal dapat mobil, susah enggak? Susah. Maka dari itu, saya katakan belajar dari Tuhan Yesus seperti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Alkitab berkata di dalam Yohanes 16 bilang apa? Roh Kudus yang aku berikan kepadamu akan tinggal di dalam kamu dan akan memberitahukan kamu segala sesuatu yang akan datang. Jadi kalau segala sesuatu yang akan terjadi kepada dia, kepada kita,
kita bakal dikasih tahu sama Tuhan enggak? Dan pasti enak enggak? Nah, pasti enak toh. Nah, saudara kalau yakin bahwa setelah mati atau setelah segala sesuatu yang menimpa saudara itu ada balasannya. Karena apa? Karena segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Dan Tuhan sudah berkata, harga yang kamu bayar itu enak dan ringan. Yang kupasang, kata Tuhan, itu enak dan ringan. Jadi persis enggak sama dengan tadi yang saya kasih tahu. Kamu bakal kehilangan motor, tapi kamu bakal dapat mobil. Kamu semua mau enggak? Mau dong. Nah, Tuhan Yesus sudah berkata, kalau kamu berbeban berat, bertanggungan berat, dan marilah kepadaku. Saya yakin saudara semua di sini itu ayat itu sudah ngapal, betul kan? Tapi kenapa kok kamu masih berbeban berat? Karena kamu tidak percaya. Nah, kenapa saudara tidak percaya? Karena saudara tidak mengalami atau melakukan firman Tuhan yang berkata begini. Di sini dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib. Nah, salib yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu janjinya Tuhan Yesus enak dan ringan. Nah, tetapi mengapa kerap kali kok yang nimpa kita itu tidak ringan? Mengapa? Karena faktor penyangkalan dirimu itu tadi belum sempurna. Karena di dalam diri kita itu masih ada keakuan, keinginan, kepingin. Contohnya, pada waktu saudara dengar kesaksian pendeta siapa yang di Bekasi? Red. Tuhan Yesus sebetulnya dia itu sudah diberitahu suruh lari dah. Nah, sudah dah. Dia mau apa enggak? Enggak mau dah. Mengapa dia tidak mau? Karena dia merasa itu hak. Aku punya izin, ini tempat saya ibadah, tidak liar. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Apabila, ayat 23, mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, bilang apa? Larilah ke kota yang. Jadi kira-kira kalau saudara menghadapi aniaya, suruh ngelawan atau suruh lari? Fred lari enggak? Salah siapa? Ngerti. Akunya, haknya itu, keinginan masih ada di dalam diri hamba Tuhan itu. Ini haknya. Padahal Tuhan Yesus sudah ngomong, suruh. Kira-kira kalau dia pada waktu itu barang-barangnya diambilin semua, lalu dia pergi, dia dianiaya enggak? Enak pada waktu dianiaya atau enak lari? Nah, kalau lari kehilangan barang enggak? Kehilangan. Barangnya pasti dibakari. Tapi kenyataan, sekarang itu hak yang dituntut oleh dia di tempat gereja yang dia dibakar itu. Bisa dibangun gereja lagi enggak? Bisa. Sampai sekarang tidak bisa ditempati. Dan dia punya gereja di tempat lain. Tetap lari enggak? Nah, saudara perhatikan. Makanya saudara kalau dengar kesaksian, saudara itu mesti berdoa begini. Tuhan Roh Kudus, beri aku mengerti. Sebab setiap saudara tidak akan mengalami seperti punya ukuran sendiri. Dan kalau saudara itu nurut Tuhan,
benar-benar kuk yang dipasang itu enak dan ringan enggak? Ya. Tapi saudara enggak melihat mujizat Tuhan. Kalau mau melihat mujizat, bayar. Ayo, enak melihat mujizat atau lihat enak menurut Tuhan? Soalnya kamu takut, ya tak? Nah, tetapi saudara, untuk menurut Tuhan itu tidak gampang. Kenapa? Karena kita masih punya keimanan ini. Maka Tuhan berkata, sangkal diri. Dan itu terus menerus, saudara. Itu harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan jangan kira menyangkal diri itu gampang. Jangan kira. Itu mahal harganya. Mahal. Bahkan kerap kali kita kehilangan harta benda, kesehatan, kekuatan, keakuan, harga diri. Itu mahal harganya. Tetapi setiap anak Tuhan yang mau menikmati janjinya Yesus, mau mengikut Yesus, Tuhan berkata, kalau kamu mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Nah, pikul salib ini ada dua. Maka perhatikan, meskipun kamu masih ada keakuan karena penyangkalan dirimu tidak sempurna, salib yang kamu tanggung itu lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Karena ada konsekuensinya akunya itu tadi. Jadi harga yang kamu harus bayar berat. Tapi di dalam penderitaanmu sekalipun tetap ditulungi enggak? Tetap ditulungi. Karena Yesus itu setia. Ada orang yang bayarnya itu seperti Fritz. Ada orang yang enggak usah bayar kayak gitu. Tapi dia membayar hari demi hari penyangkalan diri. Demi penyangkalan diri. Ada yang harus mati. Syahid. Itu ada harga yang harus dibayar. Sesuai dengan apa? Kemampuan dan jatah. Bagian hak yang dia terima nanti di surga. Kalau nanti di surga kamu menduduki jabatan menteri, bayarnya mahal apa murah? Mahal. Makanya 12 rasul, tidak ada satu yang mati dengan sempurna. 12 rasul, semua matinya dengan aniaya. Karena dia nanti jadi wakilnya Tuhan, Raja Muda semuanya. Bayarnya mahal. Tidak ada satu. Rasul Paulus sekalipun matinya dipenggal kepalanya. Karena sesuai dengan kedudukan nanti di. Tapi saudara milih mana? Salah Pak. Ini saya kerap kali ngomong gini. Yang aku tidak kepengen apa-apa kok. Pokoknya masuk surga sajalah. Nah, sekarang saya tanya, saudara milih yang mana? Hah? Saudara milih asal masuk saja atau duduki jabatan? Loh, konsekuen. Ayo, siapa yang milih duduki jabatan? Angkat tangan. Wah, ayo siapa? Siapa yang milih asal masuk? Lu lalu yang lainnya mana? Langko lah itu surga rokon. Saudara, di sini saudara itu jelas masih punya keakuan, keinginan. Harusnya kan saudara gini, nah terserah Tuhan toh. Kalau Tuhan mau ngasih aku jabatan ya, aku nanti disuruh bayar harganya, oke. Kalau Tuhan mengatakan nanti kamu enggak usah apa-apalah asal masuk, oke, ya toh. Baru tak ajari, suruh belajar menyangkal diri. Ini dites gitu saja, tidak lulus.
Karena kenyataan kita ini punya ambisi semua. Dan ini berat, saudara. Harus bayar. Saya tuh dulu orang yang diktator. Kamu boleh tanya istri saya, boleh adik-adik saya, semua tahu. Saya kerasnya model apa, diktator dan tidak mau tahu orang lain. Itu Tuhan mengatakan, tidak bisa, kamu harus bayar harganya. Sangkalin diri terus, dari hari. Jangan saudara kira kalau saya lalu bisa baik berapa puluh tahun. Tanya istri saya itu. Berapa puluh tahun baru Tuhan bilang, sekarang lulus. Jadi jangan kira ini saya harus bayar hari demi hari. Jangan dikira saya sudah jadi Kristen, jadi ciptaan yang baru. Itu mimpi. Memang benar jadi ciptaan baru, tapi selama kamu hidup di dunia harus lakukan firman. Sangkali dirimu. Pikul salib. Salibnya siapa? Hah? Salibmu. Jangan bilang, wah pikul salibnya orang lain. Siapa bilang salibnya Yesus? Kamu sudah dipikul. Salibmu sudah dipikul dia yang berat. Tinggal yang buat kamu itu sudah diukur. Yang pas buat kamu. Kalau kamu mau sangkalin diri terus menerus. Dan ini tiap hari saudara. Jangan dikira gampang. Setiap orang itu punya kelemahan. Yang biasa merintah. Kira-kira kalau gak dituruti, biasa merintah, diperintah, bisa dah. Nah, ini ndak laki tok loh. Perempuan ini tukang merintah ternyata. Kelihatannya sih halus-halus ya. Tapi kalau sudah punya kehendak ndak diturutin, ndak ngamuk, uring-uringan. Jadi serba salah. Ini sama ndak diktator? Sama saudara. Hanya bedanya yang satu kelihatan, yang satu tidak. Belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, saudara kepingin ndak segala sesuatu itu kamu nikmati? Kamu sudah berusaha, hasilnya kepingin kamu nikmati cepat-cepat lama. Cepat-cepat. Belajar segala sesuatu itu ada waktunya. Saudara tahu, saudaranya Tuhan Yesus itu percaya sama Tuhan Yesus pada. Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, baru percaya. Kenapa Tuhan Yesus enggak, aku Mesias, kamu mesti bertobat? Kira-kira bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan enggak mau? Bapak itu punya waktu saat sendiri. Makanya Tuhan Yesus, belajarlah kepadaku. Kenapa? Kenali bahwa segala sesuatu itu Bapaknya ngatur. Ada waktunya sendiri. Tidak usah takut, saudara. Kenali hati dia. Nah, sekarang saya punya kesaksian, saya punya contoh. Satu hari Tuhan bilang sama saya, sebab aku ini kepengen seneng mobil lagi. Hobi. Tuhan bilang sama saya begini, Yusa, aku lihat-lihat mobil gitu, Tuhan, mobilku dulu kan Mazda. Tuhan saya mau ganti mobil sih Tuhan. Kok wis bosen man. Lalu Tuhan bilang, ya. Lalu saya mulai lihat mobil apa yang saya mau. Tuhan, saya kepengen Mercedes. Terus Tuhan satu hari bilang gini, kamu kepengen Mercedes? Ya. Ya, aku bilang gitu. Gak ngomong apa-apa. Ya wis, diem. Lalu saya ngomong sama istri saya, karena saya ditanyai Tuhan begitu, saya ngomong sama istri saya, yang tak ganti Mercedes ya, yang buat apa sih aku kok tidak sejahtera. Terus habis itu seminggu kemudian ada orang Jakarta telepon saya, Pak, saya ini dapat berkat banyak Pak, 240 juta. Tapi saya ditanya Tuhan Pak, tanya apa? Kamu rela enggak
terima yang 20%. Yang 80% untuk hambaku. 190 juta. Lalu saya bilang, terima Tuhan. Kalau memang engkau mau berikan hambamu 190 juta, ya sudah, biar aku yang 50 juta saja. Nah, lalu Tuhan ngomong, telepon hambaku Yusa. Wah. Saya ditelepon, Papa, sekarang aku ini di depan saya ini ada uang 240 juta. Sekarang Pak Yusa milih dong. Pak Yusa yang 50 juta atau yang 190 juta? Kamu pilih yang mana? Ayo gue. Loh, ini pengalaman fakta, ini saya alami. Tanya istri saya. Kamu pilih yang mana? Nah, yang besar apa yang kecil? Semua hampir mengatakan yang besar. Sebab apa? Seolah-olah sesuai dengan firman Tuhan. Aku kepingin beli Mercy. Tuhan bilang, kamu kepingin Mercy. Tanya lo Tuhan. Lalu berkat datang, ditawarin. Saya yang harus memutuskan. Nah, kalau saya langsung mutusin yang besar, itu saya yang mutusin atau Tuhan? Berarti masih ada akunya enggak? Penyangkalan dirimu di mana? Ini saudara. Padahal Anda boleh tanya istri saya. Istri saya dulu tidak pernah punya suara. Kalau saya bilang A, B, tidak pernah saya minta pendapat. Tapi kali itu saya minta pendapat, dia bilang, aku kok tidak sejahtera. Nah, itu ngiang dalam hatiku. Istriku tidak sejahtera lah. Aku nanti kalau pakai Mercy, tapi istriku tidak sejahtera. Kan berarti tidak sehati. Padahal Alkitab berkata harus Nah, pada waktu saya ditanya begitu, saya punya kelebihan satu, dan ini saudara harus belajar. Saya langsung berdoa minta pertolongan Roh Al-Kudus. Saya tidak, ya hati ini si ini si ini. Kepengen ini tetap berpengaruh enggak? Pengaruh, jalan. Tapi saya bilang, Tuhan Roh Al-Kudus, tolong dong. Hatinya Bapak itu di mana? Maunya Tuhan Yesus itu di mana? Pada waktu saya berdoa begitu, langsung firman Tuhan masuk. Bagian hamba Tuhan adalah 10%. Masuk, firman masuk. Fungsi daripada Roh Kudus apa? Mengingatkan firman yang pernah dikatakan Yesus. Waktu firman masuk, saya langsung sadar. Oh ya, langsung saya bilang sama dia, 80% kamu, 10% saya, 10% untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia langsung bilang, puji Tuhan. Dia bergembira, dia bilang, Pak, aku lulus ya Pak. Lulus, kamu yang dapat banyak, saya 10, hamba-hamba Tuhan 10. Langsung sedemikian saya jawab, Roh Kudus menguraikan. Yang 10% berikan ini. Untuk gereja, untuk ini, untuk hamba Tuhan ini. Semua diperinci Tuhan. Saudara tahu. Dan Tuhan bilang, kamu bagianmu itu, kamu belilah galen saja. Itu cocok buat kamu. Memang saya tukang lari. Kalau saya pakai Mercedes, nggak bisa lari mobilnya, saudara. Di tanjakan ini saya pakai, wah, saya bilang puas. Terima kasih Tuhan, cocok. Saudara, kita harus belajar dari Tuhan Yesus, mengenali akan isi hati Dia. Tunggu waktunya. Semua Tuhan sudah atur sebegitu rupa,
Sehingga apa yang menjadi bagian kamu, akhirnya kesenanganmu akan tergenapi semuanya. Tapi untuk itu kita harus belajar sangkal diri. Pikul salib. Jangan nuntut orang lain. Saya dulu kerap kali tuntut istri saya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tuhan bilang, tidak begitu. Kamu yang harus memberikan seperti aku. Maka otomatis dia akan balas. Berikan dulu, Tuhan bilang. Beri, beri, beri. Yesus mengatakan, aku beri hidupku untuk kamu. Apa yang kamu beri untuk aku? Jadi saudara jangan pusing. Saya terus terang tidak pernah takut. Karena apa? Saya sudah mengalami semua. Saya mau dibunuh itu sudah 3 kali. Satu di Jogja, waktu istri saya mengandung 7 bulan. Satu di Irian, waktu itu OPM, saya tuh dinas di ya. Satu, waktu mau karam kapal. Jadi tidak ada masalah, saudara. Tidak ada masalah. Jadi saya sudah tahu persis bagaimana menghadapi. Sekarang ada hamba Tuhan bilang, doakan Pak Cipto. Kenapa? Saya bilang, kenapa kamu ribut? Doain. Namamu tercantum. Cipto, Yusa Cipto. Yang harus juga termasuk orang yang harus dilenyapkan. Oh, aku bilang, puji Tuhan. Sebabnya tambah cepat tambah baik. Berarti kalau saya harus mati syahid, wah kedudukan saya jadi lumayan. Kalau itu jatah saya. Jadi saya tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, pergi-pergi ya tidak takut. Kenapa? Sudah biasa. Dan saya mengenal. Tuhan Yesus selalu waktu saya dulu waktu mau dibunuh, disuruh cari istri saya bilang, yang saya di dalam kamar. Rumah kami dulu kontrak itu kecil, kamarnya situ, saya ruang tamu sini, dan 4 pemuda yang mau bunuh saya itu di ruangan ini, dia dengar situ. Pokoknya dia bilang, yang kalau mati sama-sama ya. Waktu itu dia dengar, Bapak mau mati pakai apa? Pakai pistol, pakai celurit, pakai tali, pakai pentung. Milih Pak, bayangin. Itu sudah divonis malam itu, hari itu, jam itu, menit itu loh. Jangan kamu kira masih ada kesempatan milih. Enggak. Ditunjukin 4-4 tuh suruh milih. Bapak mau mati pakai apa? Lalu mati di sini atau pergi ke kali situ, Pak? Saya langsung ingat firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau belum waktunya, tidak akan terjadi. Petrus pada waktu dimasukkan penjara sama Raja Herodes, dijaga 16 prajurit. Enggak, 16 itu ngilungi dia. 4, 3 lapis. Tidur di antara tentara. Dirantai lagi, dibelenggu. Divonis besok mati. Penggal kepalanya. Kalau Tuhan tidak boleh, hari malam itu juga dia tepat keluar. Mordekai sudah disediain tiang gantungan. Haman menghadap raja pagi-pagi. Raja, Mordekai mau aku gantung. Oh, rajanya malam itu tidak tidur, buka-buka. Wah, Mordekai mesti dikasih hadiah. Siapa yang di depan? Haman. Haman, sini. Haman belum ngomong, sudah didahului rajanya. Sini. Orang yang harus dihargai raja bagaimana? Oh, suruh pakai pakaian raja, suruh pakai kereta raja, mahkota raja, terus suruh orang teriak-teriak, ini loh orang yang dihormati raja. Ya, raja bilang, kamu berbuat untuk Mordekai yang mau digantung. Kalau Tuhan mau membalikkan itu gampang enggak? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu pusing? Seandainya saya jadi Fred. Dengar, Pak, tolong pergi Pak, karena masa sudah begini. Saya bilang, baik Pak, saya sembahyang. Tuhan Yesus,
Aku pergi enggak? Kalau engkau suruh pergi, pergi. Kalau Tuhan berkata, diam, ya diam. Mati untung. Betul enggak? Jangan punya keakuan. Belajar, saudara. Kalau engkau tidak belajar mulai yang kecil, engkau tidak akan menikmati yang besar. Maka dari itu saya katakan, biasakan segala sesuatu komunikasi dengan Roh Allah Kudus. Tanya dia. Saudara kerap kali kalau saya kasih tahu gitu, saudara jawabannya apa? Ya sudah tanya Pak, tapi tidak dengar apa-apa. Lah itu loh salahnya. Apa saudara kira kalau saya tanya itu langsung dengar? Tidak. Yang saya minta, saudara berdoa, Tuhan Roh Kudus, apa yang saya harus lakukan? Udah. Kalau dia tidak ngomong, berarti dia sudah tahu bahwa tidak perlu ngomong. Betul tidak? Karena dia maha kuasa. Ya kamu jalan saja. Diam saja. Kalau kamu di situ, tanya, Tuhan aku ini harus pergi enggak? Tuhan ini diam? Ya diam. Tunggu. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Percaya. Jangan takut. Pada waktu saya alami itu, pada waktu saya di Biak, saya naik motor, ditembakin dari pesisir sama OPM. Pembantu saya orang Irian bilang, dokter, kalau kita darat, mati dokter. Kita orang Republik, semua dipotong kepalanya. Tidak ada yang hidup. Saya bilang, Tuhan Yesus, ini aku darat atau terus? Sebab menurut akal saya, kalau kita tidak ngambil keputusan, toh ya mati. Habis ditembaki, kapalnya kan, perahunya kan lubang kan saya tenggelam. Saya bilang, Tuhan, terus atau darat? Tuhan bilang, darat. Darat. Dokter, potong. Darat. Saya turun, potong. Saya bilang, ada apa? Saya bilang, nah, orang ini sedang bawa tombak, bawa obor semua. Saya sudah mau ditangkap, mau diikat. Ini ada satu orang. Jangan ganggu, dokter pendeta. Lucu dong. Tuhan itu timingnya tepat. Kenapa? Karena ternyata menteri kesehatanannya dia itu orang penjara yang baru lari dari penjara. Dan saya tiap minggu itu khotbahnya di penjara. Nah, orang penjara itu tahu saya ini pernah dipakai Tuhan untuk membuat mujizat. Jadi dia bilang, wah ini utusan Tuhan. Jadi dia pada waktu lari masuk ke OPM, dia tahu saya, dia bilang, jangan ganggu dokter pendeta. Semua mundur. Apa? Ini dokter pendeta. Ya. Ini hamba Tuhan yang diurapi. Takut dia mundur semuanya. Caranya Tuhan. Dokter mau kemana? Saya ke Numpor. Silakan jalan. Selamat, saya jamin. Semua saya yang menetapkan. Loh, kok kamu kok di sini? Saya baru lari dari penjara. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan itu maha tahu. Makanya saya bilang, santailah, rileks. Sebab semua ditetapkan oleh Tuhan. Kalau tidak boleh terjadi, tidak bakal terjadi. Kalau harus terjadi, sudah diukur. Tambah kamu menderita, tambah gede pahalanya. Jadi sudah, kalau memang itu kehendak. Tapi saudara saya perhatikan, saya beritahukan. Kalau engkau sudah diukur, tidak usah takut. Perhatikan Fred. Manusia seperti Fred. Ini sudah pecah, darah sudah ngocor semua. Kok bisa bertahan sampai pagi? Di sawah, di tempat yang kotor, itu darahnya kira-kira berapa puluh liter. Sampai darahnya itu kering. Baru sampai di tempat yang aman, di rumah sakit, sudah di sana, baru blok. Teler
2 bulan tidak bisa apa-apa. Betul tidak? Itu Tuhan. Jadi sementara dia yang kuat itu, siapa yang ngasih kekuatan? Tuhan, bukan dia. Itu Tuhan. Caranya begitu. Biarpun dia masih punya keakuan, dia ditolong Tuhan. Asalkan apa? Motivasimu mengikut Yesus tidak hilang. Ini yang penting. Sebab kita kerap kali kalau sudah menderita, kita kecewa terhadap Tuhan. Ini harus kamu tinggalkan. Kamu boleh kecewa terhadap manusia, sebab tidak ada manusia yang baik. Tapi jangan kecewa terhadap Tuhan, sebab dia tidak pernah mengecewakan. Dia setia, apapun terjadi setia. Dan kamu hanya diperbolehkan menanggung derita sampai batas yang kamu mampu. Setelah itu sakitnya hilang. Orang tidak mungkin dibakar kayak Fred itu, sakitnya panas, tidak kepanasan, tidak mungkin, tetap kepanasan. Tetapi setelah batas tertentu dihilangkan sakit itu. Sebab itu saya alami. Pada satu saat saya dapat serangan jantung, saya mau lumpuh, saya mau mati, sakitnya luar biasa. Saya bilang, Tuhan, sakitnya kok luar biasa. Tuhan bilang, cukup, hilang. Bukan berarti sembuh. Udah. Waktu saya punya batu ginjal, teman saya sampai diikat di rumah sakit, dikasih morfin, saudara. Nah, saya yang pilih pada saat itu. Saya bilang, sakit ginjal, batu ginjal saja gitu kok pakai morfin, diikat-ikat segala. Saya ngomong begitu, malamnya saya kena. Makanya saya bilang, Alkitab berkata apa? Segala suatu celaka atau baik itu dari mulut, hati-hati. Saya pulang jam 10 malam, sakitnya luar biasa. Rasanya itu ada pisau yang harus ditusuk di sini. Waduh, keringat itu satu jagung itu, ini ujung sama ujung. Tempat tidur saya basah. Akhirnya saya cuma bilang gini, Tuhan ampuni, aku tadi kok ngomong menghakimi orang itu, menghina orang itu. Sekarang aku ngalami, benar Tuhan, sakitnya luar biasa. Aku tidak kuat Tuhan. Aku cuma minta satu perkara, minta ampun supaya omonganku tadi, hinaan tadi itu sudah saya tanggung. Sekarang sudah saya tanggung, benar sakit Tuhan, ampuni saya. Cuma saya minta, Tuhan buat saya kuat. Setelah ngomong gitu, hilang. Entah pingsan, entah tertidur, entah mau mati, saya tidak tahu. Terus hilang saja. Dari jam 2 pagi itu hilang, hilang. Bangun pagi jam 5, setiap jam 5 kan saya sembahyang, jam 5 bangun tuh, saya masih ingat. Sampai saya raba-raba, saya ini di surga atau di sini? Saya sampai gitu. Sampai teman saya kos saya bangunin, ini dunia. Kamu ini gila, ini masih di dunia gitu. Sebabnya saya tidak percaya kalau saya masih hidup. Teman saya sekarang jadi apoteker. Jangan kamu punya keinginan-keinginan yang diteruskan. Saya dulu sama mobil itu berhala, saudara. Berhala. Tapi pada waktu saya masih memberhalakan, saya tidak pernah diganti mobil bagus. Tapi sejak Tuhan bilang, aku tidak mau jadi berhala, hidup jadi berhala. Buat, ya. Sekarang saya tidak peduli. Masih seneng, tapi tidak iketan. Malah Tuhan ganti. Tiap 2 tahun saya ganti mobil. Uang dulu iketan. Sekarang sudah tidak iketan. Ditawarin 190 juta. Ya masih tidak Tuhan. Menurut kamu aja 10%. 25 juta. Tuhan bilang itu bagian kamu. Ya. Karena Tuhan itu mengatur. Kalau Tuhan mengatakan kamu duduk diam sembahyang, ya.
Tidak ada orang ingat, saudara. Orang sembahyang itu tidak tahu. Yang saya sembahyang doa buat siapa tidak tahu. Itu Tuhan kirim sendiri. Datang berkat. Seperti burung gagak disuruh ngambil roti sama daging. Nih. Padahal gagaknya sendiri senang daging. Manusia senang duit enggak? Punya duit banyak ditawar-tawarin saya. Aneh enggak? Itu Tuhan. Tapi kalau saya pada waktu itu masih ada keakuan, saya tangkap yang 190. Apa jadinya? Rugi saya. Ruginya apa? Bagian saya cuma itu. Setelah itu selesai. Rugi. Saya bilang, saya tidak mau rugi. Bagian saya tidak pernah terbatas. Tidak terbatas. Aku mau menikmati yang bagian saya. Yang bukan bagian saya tidak mau. Makanya saya bilang, saya dokter, tapi dokter buruk. Karena apa? Tidak mau mikir. Coba bayangin, teman saya sendiri dokter gigi, kalau bilangin saya, gini saudara. Karena apa? Saya punya pasien. Waktu saya operasi, sarafnya putus. Jadi separuh mulutnya ini baal terus, seperti orang disuntik mau dijabut gigi. Ke Jakarta, teman saya, dia bilang gini, Pak dokter, tolong tanya, kalau ini tebel terus dioperasi, ini putus saraf saya ini, bisa nyambung enggak ya? Oh, enggak bisa. Terus dia bilang, tapi dokter Cipto bilang bisa itu. Saya ditelepon teman saya, kamu ngoperasi orang namanya ini putus, ya? Nah, kenapa mau putusin? Nah, bukan mutusin, letaknya sudah begitu. Saya bilang jangan operasi di tempat saya, operasi di rumah sakit saja. Sebabnya ini nanti kalau saya yang operasi tak congkel, putus. Perempuan itu bilang apa? Anak gadis tuh pada waktu itu umur 17, dia bilang gitu. Kan dokter Cipto kan hamba Tuhan. Bayangin, saya kerap kali khotbah. Dokter Cipto kan hamba Tuhan. Bisa tanya Tuhan dong, nyambung enggak? Bayangin. Saya tanya Tuhan ini anak gadis ini kurang ajar Tuhan. Kok aku disuruh tanya ini nyambung enggak? Lalu Tuhan ngomong sama saya, kalau dia berani dan beriman 3 bulan nyambung. Saya yang ngomong, kalau kamu berani dan beriman 3 bulan nyambung. Lalu dia bilang, oke, operasi saja. Toh cuma 3 bulan. Kurang sehari dia pulang ke Bandung, datang ke rumah saya, ke praktek. Dokter, belum nyambung. Kurang semalam. Sore-sore datang, tinggal besok, 3 bulannya itu besok. Ini bilang, belum nyambung, masih baal. Enggak kurang, aku ya ini mikir juga, enggak kurang sedikit. Pikir saya kan berkurang. Enggak tuh, tebelnya sama, gini-gini kan enggak terasa. Makanya kalau engkau enggak ngalami sendiri, enggak akan percaya. Saya sempat deg-degan, jangan kamu kira, wah Pak Yusa sih punya iman, siapa bilang? Deg-degan. Saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan, yang dulu ngomong tuh engkau toh ya. Salah mati Tuhan. Ini praktek ini, kukut ini nanti disiarkan ini. Tuhan bilang, jangan khawatir. Oh ya wes, mantap lagi. Yang namanya manusia, jangan kamu kira kalau Tuhan sudah ngomong 2 kali gitu terus kamu mantap, konsen. Besok pagi jam 7 orang itu muncul di rumah saya. Saya mau pergi ke kerja di perawat gigi, dia muncul. Waktu ketok-ketok tak lihat, waduh, gadis sini lagi. Jadi ini datang sini biasanya orang datang itu sudah sembuh atau enggak? Enggak, nyariin saya, nugget. Jadi saya cukup waduh, aduh Tuhan.
sembuh enggak si Tuhan? Enggak jawab. Tuhan enggak jawab. Tak buka dengan deg-degan sedikit, buka. Aku mau tanya, sembuh enggak? Buka, dia bilang, puji Tuhan. Wah, maaf, tolong. Bangun tidur sempurna. Sempurna. Tidak ada sedikit bisi saya, tidak ada. Saya bilang, puji Tuhan. Saudara, dengan dasar saya mengalami banyak perkara. Saya tahu Tuhan saya itu tidak pernah tergesa-gesa dan tidak pernah terlambat. Tidak usah takut. Keinginan boleh ditinggalkan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya pada waktu saya turut persekutuan gini, saudara, di rumah saya, yang mimpin pada waktu itu hamba Tuhan yang dapat mujizat. Dia bilang, saya dapat rumah kurang sehari. Saya baru dapat rumah. Saya langsung membayang gini, Tuhan Yesus, saya jangan seperti dia ya Tuhan. Saya tidak mau kurang sehari. Bingung. Tuhan jawabannya hebat. Jawabannya apa? Kamu tidak seperti dia. Hati kan seneng. Yang kepinginnya kurang sehari tidak mau. Jadi kurang seminggu lah dapat rumah. Saya bilang, dan Tuhan jawabannya persis. Kamu tidak seperti dia. Wah, seneng saya. Saya bilang sama istri saya, jangan khawatir, kita tidak seperti dia. Setelah kurang 3 hari, belum dapat. Tuhan, ini kurang 3 hari. Bukankah aku ngomong, kamu tidak seperti dia? Wah, pikir saya kurang 2 hari. Lumayan. Kurang 2 hari, tidak ada apa-apa. Kurang sehari, tidak ada apa-apa. Saya bilang, Tuhan, ini kurang sehari, kok tidak ada apa-apa? Tuhan bilang, bukankah aku ngomong, kamu tidak seperti dia? Loh, tidak seperti dianya itu, jadi saya kurang dari sehari. Ya. Saudara, ini saya kasih tahu sebab apa? Kalau kamu dengar firman Tuhan, belum tentu kamu mengerti maknanya. Maka kalau kamu dapat firman Tuhan melalui hamba Tuhan yang lain, kadang-kadang belum tentu sama dengan apa yang kamu tafsirkan dan terima. Demikian juga firman Tuhan yang saya bawa hari ini, saya yang ngomong, yang dengar orang kira-kira berapa puluh ini. Penerimaannya nanti lain-lain. Yang satu terimanya senang yang ini, yang satu terimanya yang ini, yang nempel, yang ini. Beda-beda, saudara. Kenapa? Ya memang itu manusia. Termasuk kacamatanya, kacamata pikirannya itu. Jadi saudara itu jangan berharap pada manusia. Hamba Tuhan pun manusia. Percuma. Saya ngalami banyak dengan Tuhan. Saya dengar langsung sendiri suara dia. 2 kali perkara itu. 1 kali lagi apa? Waktu saya mau diutus ke Australia. Tuhan bilang, saya dicablek, tidurmu dicablek. Pantaan ini. Paha saya. 2 kali. Saya pikir istri saya. Saya bilang, orang tidur diganggu ya. Nah, cabut lagi. Bangun saya melek. Loh, kok ada istri? Yang nyablek siapa? Langsung saya ingat Tuhan. Saya sembahyang. Tuhan, engkau yang bangunin aku. Aku mau utus kamu ke Australia. Buat apa sih Tuhan ke luar negeri? Indonesia saja cukuplah. Aku tidak bisa Inggris. Aku bilang gitu. Kamu harus pergi ke luar negeri. Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya. Tidak lama. Ya, amin. Pikir saya seminggu. Langsung telepon gini. Kering. Pak, ke Australia dong Pak. Ya. Berapa lama? 3 bulan. Enggak.
2 bulan, enggak, lama. Sebulan, mau jawab enggak, Tuhan ngomong, bukankah aku ngomong tidak lama-lama? Saya diam. Loh, sebulan lama Tuhan. Menurut kamu lama, menurut aku tidak. Kok nakal sih Tuhan kue, bakal ya kue. Loh, aku kan tadi ngomong, sayang. Aku kan tadi ngomong. Kamu minta, jangan lama-lama ya Tuhan. Aku jawabnya apa? Enggak lama-lama. Kan aku tidak batasi waktunya kapan. Enggak lama menurut siapa? Menurut kamu atau menurut aku? Tuhan bilang. Loh, menurut aku sebulan itu lama. Menurut kamu hambaku atau aku yang hambamu? Aku hambamu. Ayo, kamu menurut aku dong. Nah, sebulan itu untuk aku udah lama. Ngerti, saudara? Maka dari itu, kalau kamu dengar firman, jangan ditangkap menurut kepikiranmu, kesenanganmu, kebutuhanmu, tapi kembalikan kepada Dia. Dia yang harus menetapkan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kamu pikirkan, kamu akan mengalami kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia penuh ketakutan dan peluhnya darah. Waktu saya tanya, Tuhan, Engkau kan Allah, Engkau kan Maha Tahu, Engkau sudah tahu, kenapa Engkau masih ketakutan dan peluhmu berdarah? Tuhan bilang apa? Karena aku bayangkan penderitaan. Wah, saya belajar dari dia. Kalau kita bayangkan nanti kita matinya bagaimana, dianiayanya bagaimana, apa yang akan terjadi? Kita akan hidup penuh dengan ketakutan. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, karena aku sudah mengalami semua. Kamu jangan takut, jangan khawatir. Satu rambutmu pun tidak akan runtuh tanpa seizin Bapa. Saudara, kita tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah ngatur semua. Kalau saya lihat diri saya tidak mungkin jadi dokter, saya tidak mungkin normal. Tapi kalau Tuhan mau normal. Bayangin, umur 14 baru kelas 3 SD. Itu saya. Orang pinter atau orang bohong? Umur 14 3 SD. Makanya pada waktu saya sekolah pertama kali di Semarang, ketemu istri saya, dia kelas 6, saya kelas 3. Saya sudah tinggi, kurus, kayak tiang listrik. Ya kecil, saya bilang, saya pertama kali di SD ketemu dia. Duh, itu gadis itu, anak kecil itu, dia itu kelas 6, bahasa Belanda lagi. Satu kelas, dia Belanda, saya KOI. Iya, aduh, saya lapor, Tuhan, dia segitu kecilnya kelas 6, aku kelas 3. Tapi sama direkturnya bisa jatuh kasihan karena Tuhan. Dia bilang, kalau kamu di kelas 3 jadi tontonan, kamu masuk kelas 5, wah seneng. Ya toh? Masuk kelas 5, tapi di kelas 5 gak ngerti apa, apalagi KOI, berhitung. Nah, kelas 3 baca saja masih ngejak saya. Masuk kelas 5, bacanya sudah bagus semua. Ya saya minder. Tuhan, sudah masuk kelas 5 kok jadinya tambah tidak bisa apa-apa. Tuhan bilang, jangan takut. Baca Alkitab, kamu jadi pintar. Saya belajar bahasa Indonesia itu baca Alkitab. Saya bisa. Dan akhirnya saya bisa ngejar dia. Kelas 5, naik kelas 6, kelas 6 dia sudah kelas 2 SMP. Demikian saya lulus SD, saya loncat lagi, saya masuk kelas 2 SMP. Sama dengan dia, iya diketik.
Jadi jodohku. Tuhan itu luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Sanggup lakukan segala perkara. Ada waktu dan saat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, peringatanmu hambamu sudah sampaikan. Karena hari ini istri hambamu mencari hamba Tuhan tidak dapat dan kau utus hambamu. Tuhan, siapkan anak-anakmu supaya mereka berlatih setiap hari belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus dan sangkal diri tiap hari. Semua keinginan kita harus kita kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Supaya kami belajar, supaya pada waktunya kami menghadapi kesulitan besar, kami tidak menanggung derita lebih daripada yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan akan pelajaran dan peringatan supaya anak-anakmu boleh belajar dalam perkara yang terkecil, menyangkal diri, tidak menuntut, tetapi memberikan yang seperti yang Yesus lakukan, dan tidak memikirkan perkara-perkara yang masih jauh.